Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Siap mau dengar firman Tuhan? Puji nama Tuhan. Kita buka bersama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama ya. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Sudah dapat? Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Kita baca dalam hitungan yang ketiga ya. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Kita sudah tahu ya, umat-umat Kristen, tentang ayat ini. Sudah tahu, sudah di luar kepala. Ya, kalau orang yang sering dengar firman Tuhan, sering baca firman Tuhan, pasti setiap pengkhotbah atau yang kita baca termasuk ayat ini. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Nah, saya kasih judul bahwa damai sejahtera itu penting. Itu sangat penting. Nah, damai sejahtera itu sangat penting bagi semua umat manusia. Ya. Seorang yang kaya raya, nggak bisa, walaupun dia punya banyak duit, nggak bisa dia membeli yang namanya damai sejahtera. Ya. Yang kaya raya. Raja Salomo punya segalanya, tapi di situ katakan sia-sia. Dia nggak rasakan kepuasan yang sejati. Itu kaya raya. Nggak ada yang sekayanya Raja Salomo. Itu patokan kita. Sekaya rayanya Salomo dia tidak merasakan kepuasan sejati ketika dia memiliki harta benda. Seorang yang pintar tidak selalu atau tidak bisa memiliki yang namanya damai sejahtera. Bahkan tidak semua manusia memiliki damai sejahtera. Kenapa? Kenapa tidak semua manusia memiliki damai sejahtera? Ada yang bisa jawab? Kenapa semua manusia tidak memiliki damai sejahtera? Ya. Karena damai sejahtera itu pemberian Allah khusus untuk anak-anaknya. Ya, pemberian Allah khusus. Jadi nggak semua umat manusia itu memiliki damai sejahtera. Di sini kan saya nggak menyebutkan ya. Di sini ada seorang yang pernah beragama seberang. Tentu tahu membedakan ya, perbedaan dia mengalami ketenangan atau damai saat dia belum mengenal Kristus dengan sesudah mengenal Kristus. Beda ya? Beda. Mungkin di sini juga oma-oma yang dulunya masih muda atau anak-anak muda yang dulunya masih hidup senang-senang, hidup bebas, merasa bahwa pergaulan di luar sana itu menyenangkan, memuaskan. Perbedaan kalian oma-oma atau orang-orang yang di sini dengan yang dulu, kepuasan dulu dengan ketika kita dekat dengan Yesus, ya, beda nggak? Ya, kelihatannya wah dunia gelap gitu kan ya. Bapak Gembala kan pernah ngalamin dunia gelap itu, hura-hura sepertinya menyenangkan, memiliki suatu kepuasan, tetapi kepuasannya itu kepuasan yang membinasakan. Yang cuma sebentar gitu, ya udah, kalau udah fly senang gitu kan, puas degem, besoknya ya kelar gitu. Tetapi yang dimaksudkan di sini dikatakan di ayat pokok kita, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi berbeda. Ini khusus pemberian Allah bagi anak-anaknya. Jadi beda ya. Beda. Damai sejahteranya itu sesuatu yang berbeda, kepuasan yang dari dalam. Nah, sekarang yang pertanyaannya,
Pertanyaannya, bisa nggak kita anak-anaknya kehilangan damai sejahtera itu? Bisa? Bisa ya? Bisa kehilangan damai sejahtera itu. Di sini saya ada 3 poin. Kenapa kita bisa kehilangan damai sejahtera dari Allah? Padahal damai sejahtera itu khusus pemberian anak-anaknya. Berarti sebenarnya ada. Tapi kenapa bisa hilang? Bisa hilang. Yang pertama, kita bisa kehilangan damai sejahtera kalau kita meninggalkan Allah. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 16a dan 25. Galatia pasal 5 ayat 16 bagian A dan 25. Di sini saya bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya kalau kita meninggalkan Allah, ya, damai sejahtera itu kan buah roh. Jadi buah roh itu satu, dia memiliki gampangnya 9 cita rasa. Ya, kasih, sukacita itu di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya, di 23. Ya. Damai sejahtera itu termasuk di dalamnya. Jadi kalau kita meninggalkan Allah yang adalah roh, otomatis kita kehilangan buah rohnya itu, yaitu salah satunya damai sejahtera. Kalau ada yang meninggalkan Tuhan, dikatakan saya memiliki kedamaian. Iya, ada damai. Tetapi kepuasan ketika engkau dipuaskan oleh Roh Kudus itu berbeda, ya, berbeda. Karena Roh Kudus itu hanya satu, ya, miliknya Allah, kepunyaan Allah yang akan menerima damai sejahtera yang dari Allah. Contoh sederhana, seorang ayah, ya, kayak Faith, Lori, gitu kan, dia punya papa, cuma satu-satunya papa. Dia mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah kandung, seorang ayah kandung. Ketika seorang anak ini meninggalkan ayahnya, dia artinya dia sudah bertemu dengan bapaknya, gitu kan, sudah merasakan kasih sayang bapaknya. Setelah dia keluar meninggalkan ayahnya, dia akan merindukan kasih sayang, kehangatan yang mungkin semua bapak bisa berikan, tapi tidak bisa memberikan kehangatan seperti ayah yang dia urus, yang dia bersama-sama dia hidup. Tidak bisa merasakan kehangatan itu. Jadi bisa dimengerti ya, mungkin ada banyak Allah-Allah lain yang bisa membuat engkau damai, yang rasanya damai, atau mungkin dunia gelap yang di luar Tuhan yang mungkin secara ini mungkin membuat kamu tenang atau damai, tetapi tidak bisa merasakan kepuasan sejati, damai sejahtera yang sejati yang dari Allah yang kita percaya awalnya. Itu berbeda. Jadi bisa nggak kita kehilangan damai sejahtera? Fatalnya bisa ketika engkau meninggalkan Allah. Haleluya. Jadi solusinya gimana? Ya jangan tinggalkan. Kalau ingin tetap memiliki damai sejahtera itu, jangan pernah tinggalkan si empunya damai sejahtera itu. Siapa di sini sudah pernah mengalami damai sejahteranya Allah? Sudah pernah nggak bedain cuman tenang biasa dengan damai sejahtera? Seharusnya setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu memiliki damai sejahtera, kepuasan yang dari dalam. Belum pernah ada yang rasa? Sudah. Puji Tuhan kalau sudah, ya. Kalau diam-diam, apa sedang ada pergumulan berat kah? Ya. Setiap anak-anak Tuhan itu sudah ada. Itu milik, ya, milik kepunyaan anak-anak Tuhan, damai sejahtera. Jadi solusinya jangan pernah tinggalkan Allah. Ya. Semua kamu boleh dapat, tetapi namanya kepuasan sejati dari Allah tidak pernah kamu dapatkan di luar sana. Puji Tuhan. Yang kedua, kita bisa kehilangan damai sejahtera kalau kita berbuat dosa atau berbuat jahat di mata Allah. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 4, 12 dan 13, di sini saya bacakan.
Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Sudah tahu ya kisahnya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ya. Jadi bisa nggak roh damai sejahtera itu meninggalkan kita? Bisa, saat kita berbuat dosa atau berbuat jahat di hadapan Tuhan. Nggak usah jauh-jauh kita berbuat sejahatnya Daud. Ini Daud kan jahat banget perbuatannya. Hal sederhana, berbohong. Ya. Hal sederhana ketika engkau mengeles-ngeles bahwa artinya ya berbohong. Hal sederhana ketika macam-macam perbuatan yang jahat, mengambil barang milik orang lain, atau ketika engkau mungkin membuli orang. Kalau kita anak-anak Allah, ya, kita peka, ya, Roh Kudus akan ingatkan itu. Mungkin taruh kata kita sudah berbohong, saya sudah berbohong. Ada rasa nggak ketika rasa itu rasa bersalah, dan itu akhirnya mengganggu hati dan pikiran kita, yang pada akhirnya kita kehilangan damai itu. Ya, kelihatannya kan sepele ya, bohong dikit, tapi ada saat dimana, oh Tuhan, rasa berdosa saya karena saya sudah berbuat jahat di hadapan Tuhan, yang gak benar di hadapan Tuhan, yang pada akhirnya itu mengganggu kita terus. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera itu dikatakan, loh, saya ini kan anak-anaknya Allah, saya pasti memiliki damai sejahtera. Iya, kita memiliki damai sejahtera. Tetapi pada saat kita sudah melakukan dosa, berbohong, bagaimana bisa ketika kita berbohong kepada sesama kita, terus kita tetap ada damai sejahtera? Nggak mungkin. Namanya kita sudah berbuat dosa, berbohong, itu kan dosa. Artinya kebenaran Allah dengan dosa itu nggak akan bisa nyatu. Gitu. Jadi ketika kita berbohong, itu damai sejahtera otomatis lepas, keluar. Artinya, ya keluarlah gampangnya gitu kan, supaya kita bisa mencerna. Keluar dari kita yang membuat akhirnya kita rasa bersalah. Daud pun ketika Nabi Nathan, ketika Allah memakai Nabi Nathan untuk menegur Daud, itu rasa bersalah, rasa berdosa. Daud ini ketika dia bermazmur, ya, mengungkapkan dosa-dosanya, dia tidak memiliki damai sejahtera. Dikatakan, Tuhan jangan ambil roh-Mu. Artinya dia takut. Takut. Kalau kita peka, kecuali kalau kita udah terbiasa ngambil barang orang, sudah terbiasa berbuat jahat di hadapan dengan sesama manusia atau di hadapan Allah, sudah berbohong, keseringan berbohong, ya mungkin hilang peka juga. Kalau hilang peka, ya rasanya biasa aja. Tetapi tetap roh damai sejahtera itu tidak ada. Kalau kita peka, ya, kita akan merasakan Tuhan, saya sudah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Hilang damai sejahtera, gelisah. Itu kepikiran dan itu bergejolak. Ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya gampang. Saat kita berbuat jahat, seperti Raja Daud katakan, Tuhan, aku berdosa di hadapan-Mu. Artinya apa? Mengakui perbuatan jahat kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah berbohong, ampuni saya. Tuhan, saya sudah melakukan yang gak benar di hadapan-Mu, ampuni saya. Mungkin manusia gak lihat, tapi kan Tuhan tahu. Ampuni saya. Dengan kesungguhan hati, Raja Daud meminta pengampunan dari Allah itu dengan kesungguhan hati. Bapak Gembala pernah jelaskan pemazmur ketika ini dosanya, aibnya Raja Daud itu diumbarin, dinyanyikan, dimazmurin, dibacakan, dan orang-orang mendengar. Artinya penyesalan yang sungguh-sungguh. Jika kita melakukan hal yang jahat atau hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya,
kita menyesali dengan sungguh-sungguh, caranya bagaimana supaya kita tahu Allah mengampuni kita? Damai sejahtera Allah itu limpah di dalam hati dan pikiran kita. Dia yang tadinya hati kita penuh rasa bersalah, ya, rasa berdosa. Ketika Tuhan mengampuni kita, kita dapat tahu dari mana damai sejahteranya itu turun menaungi hati dan pikiran kita. Amin. Jadi harus peka. Saat roh damai sejahtera meninggalkan kita, Tuhan, berikan aku damai sejahtera. Haleluya. Yang ketiga, kita bisa kehilangan damai sejahtera saat kita mengalami cobaan yang berat. Nah, ini pengalaman sehari-hari. Ya, berbuat dosa juga pengalaman sehari-hari, walaupun mungkin kelihatannya kecil, sama-sama dosa. Tetapi di sini yang sering didengar, damai sejahtera ya hilang saat kita mengalami cobaan yang berat. Di sini sedang mengalami pencobaan yang berat. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, semua ya pandemi saat ini kan semuanya susah. Perekonomian susah. Banyak juga anak-anak Tuhan yang susah. Usaha yang menurun, bahkan bangkrut. Ya kan? Anak-anak yang nunggak sekolahnya, yang rumah sewa nunggak, ya, yang banyak di PHK. Semua juga mempengaruhi anak-anak Tuhan. Dan tidak sedikit semuanya mengalami beban yang berat. Dan tidak sedikit juga banyak juga anak-anak Tuhan yang kalau tidak kuat dalam iman, stres. Saya nggak tahu, Bapak Gembala kasih lihat saya video suami istri bunuh diri, lompat di ruko ya. Saya nggak tahu itu orang Kristen apa. Itu akibat apa? Stres. Bunuh diri. Orang yang gak kuat imannya itu akan stres menghadapi beban saat ini. Sudah susah, sudah jatuh ketimpa tangga bola. Sudah susah, datang pandemi makin susah. Ya, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mengalami kesusahan. Hamba Tuhan pun kena dampaknya. Jemaat persembahannya kurang, perpuluhannya sudah mulai jarang-jarang karena mempengaruhi kan usaha mereka, dan itu mempengaruhi persembahan dan perpuluhan. Ada banyak juga orang yang menyembunyikan masalah itu dengan senyum, halo, tapi kan itu seperti kemunafikan, lelah, tertawa senyum nyengar-nyengir gitu kan, supaya orang melihat bahwa tidak ada kesusahan. Itu bagus, tetapi itu capek, melelahkan, seperti munafik. Tetapi yang dimaksud sini ialah damai sejahtera. Damai sejahtera. Tapi kan lagi beban berat begini, bagaimana bisa saya mau rasakan damai sejahtera? Bagaimana saya bisa? Ini kan damai sejahtera dari dalam ya. Itu akan berdampak keluar. Ekspresi kita pun berbeda. Beda cuma hai, itu beda. Kelihatanlah orang yang penuh dengan damai sejahtera. Bagaimana bisa saya memiliki damai sejahtera sedangkan ini pikiran ini kusut seperti benang yang kusut? Gimana solusinya supaya saya memiliki damai sejahtera saat saya mengalami beban yang berat? Kita buka di dalam Matius 11 ayat ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Di sini katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terjemahan lamanya di sini katakan, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan yang menanggung berat, aku ini akan memberi sentosa kepadamu. Nah, sentosa dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya aman dan tentram, sejahtera. Jadi solusinya gimana ya saat saya mengalami beban berat sehingga dan bisa dapat damai sejahtera sekalipun saya mengalami kesusahan? Tuhan tawarkan apa? Datang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi saat kita mengalami beban berat, mau memiliki
damai sejahtera, kepuasan yang dari Allah, datang kepada Allah. Dia kan sumber si empunya damai sejahtera. Ya datang. Di situ dikatakan, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan nggak jawab, Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan, saya berbeban kepada Tuhan. Oke, malaikat kirimin duit, banyak utang dia, banyak yang nunggak. Enggak. Dia pertama-tama dia puaskan jiwa kita yang mengalami kesusahan. Hati pikiran itu yang masalah utamanya. Kesaksian sedikit. Beberapa hari ya, sudah beberapa bulan memang Tuhan izinkan perekonomian keuangan kami sangat begitu. Sudah beberapa hari yang lalu di dompet Bapak Gembala itu hanya berapa? 13 atau 12 sebegitu. Bukan juta ya, bukan ratus, seperti itu. Saya harus putar otak supaya bisa makan. Puji Tuhan masih ada rempah, bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih. Saya cuma bisa beli tempe, saya potong-potong, saya bikin orek. Beli telur setengah, saya bikin saus. Cabenya kecil-kecil, sedikit. Puji Tuhan untuk makanan hari-hari itu ada. Selalu ada. Pergumulannya setiap hari Minggu itu kami harus bergumul kembali untuk transportasi. Ya, ini kesaksian ya. Saya bukan curhat, ini kesaksian. Saya bilang sama Bapak Gembala, enak ya para pelayan-pelayan yang menopang di sini. Mereka nggak mikir, yang penting gua hari Minggu. Ya mereka nggak mengharapkan dapat uang bensin, tidak. Tetapi enak ya, tiap minggu. Yang penting kayaknya dapat ini, kalau ada dapat gitu kan, dapat dari Bapak Gembala. Tetapi terkadang mungkin mereka lupa ya, Bapak Gembala untuk hari Minggu itu harus bergumul. Tuhan bagaimana yang kami pikirkan untuk pelayan dan transportasi. Kami harus bergumul. Dan tiap minggu itu nggak sedikit, gitu. Ratusan ribu kami harus bergumul. Tetapi ajaibnya Tuhan, kami nggak gelisah. Ya, karena kami tahu Tuhan pasti bela. Tuhan juga pengen kita anak-anaknya seperti itu. Saat bergumul, pasti ini kan otak jalan, ya. Hati dan pikiran ini, ini sebenarnya di sini ya, bukan hati di sini. Ini di sini. Saat beban pikiran itu lagi numpuk, ya. Kenapa nggak punya damai sejahtera? Karena lebih besar beban pikirannya daripada Allahnya. Itu yang bikin hilang damai sejahtera. Kenapa kami masih tenang? Sekalipun tetap bergumul tapi tenang. Karena kami sudah serahkan kepada Tuhan. Ini kan pekerjaan Tuhan. Walaupun tiap minggu kami harus bergumul, Kamis cuma satu minggu itu udah lebih kuat-kuatnya bergumul. Ya. Apalagi nggak ada undangan pelayanan. Itu luar biasa bergumulnya. Tetapi tetap ada ketenangan. Kenapa? Karena kita sudah serahkan kepada Tuhan. Kalau kita memiliki beban yang secara fisik Tuhan belum jawab, tetap percaya kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Kalau damai sejahtera hilang lagi, Tuhan berikan saya damai sejahtera. Beban ini berat Tuhan, saya nggak sanggup. Tuhan bilang apa? Taruh, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan mau legakan dulu, supaya sekalipun lagi nunggak, masih ada tunggakan, sekalipun belum terselesaikan, kita masih hidup tenang. Nggak ada beban, sepertinya nggak ada beban, walaupun secara kenyataan ada beban. Tetapi yang Tuhan mau fokuskan itu dulu, jiwa kita, batin kita, pikiran kita, hati kita, yang Dia mau tenangkan dulu. Amin. Jadi kalau hilang damai sejahtera saat beban itu berat, mari datang. Dia menawarkan dirinya. Kita nggak jadi beban kok. Kita nggak jadi beban bagi Tuhan.
Ada satu guyonan, seseorang menanyakan kepada seorang ibu, dikatakan ini guyonan ya. Jikalau suamimu memberi uang belanja 15.000, kamu akan pakai belanja buat apa? Kamu akan belanjakan buat apa? Ya, kalau 15.000, mikir 15.000 bisa beli apa? Lalu ibu ini jawab, ya cukup beli gorengan katanya dengan santainya. Lalu cukup beli kopi katanya. Dan yang ketiga, ya cukup untuk bayar karcis parkir pengadilan agama. Artinya 15.000 itu nggak cukup buat dibelanjain gitu. Ini guyonan ya. Tetapi cukup nggak bagi kita? Ya, 15.000 itu sudah cukup. Bagaimana cara kita mengucap syukur dengan apa yang kita punya? Kami bisa hidup dengan belasan ribu ya. Anak-anak gemuk tetap minta jajan. Ya walaupun papinya bilang, "Dek, belanjanya dikit-dikit aja ya, dikit-dikit tetap aja dia rasanya dikit ya itu yang sehari-hari dia ambil itu rasanya sedikit." Seperti itu. Ya. Keadaan sekarang itu bikin beban, bikin nambah beban. Tetapi kita ini bukan beban bagi Tuhan. Ya. Bukan beban. Jadi jangan merasa, Tuhan kayaknya doa saya banyak banget ya. Permintaan saya banyak banget ya, setiap saya doa kok permintaan saya banyak banget. Tuhan kalau boleh ini, kalau begini tolong Tuhan tolong. Tuhan senang mendengar doa-doa kita. Amin. Tuhan senang mendengar keluhan kita. Daripada keluhan mengeluh curhat tentang beban kita ke orang, ya mungkin sesama kita. Jaga rahasia ya. Jangan ngomong-ngomong ke orang. Oh iya apa? Bla 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 bla. Jangan diobrolin. Oke siap. Orang ini pergi sebelah. Jangan ngomong-ngomong ya. Jaga rahasia. Tetapi kalau kita curhat kepada Tuhan, nggak bakal bocor. Artinya apa? Dia yang akan menanggung segala beban kita. Amin. Dikatakan damai sejahtera Allah, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nyatakan segala doa-doamu, maka segala damai sejahtera Allah yang melampaui, dikatakan artinya yang tidak terbatas, yang melampaui segala akal itu nggak bisa diungkapkan. Kepuasan yang dari Allah itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dikatakan itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semua jenis penyakit itu berasal dari hati. Semakin banyak kita simpan hati, baik itu sakit hati atau segala macam-macam tertumpuk di dalam, itu akan menjadi suatu penyakit. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Bukan gembira ketawasan atau ketawasan, tidak, tapi gembira karena sukacita dari Allah. Itu yang membuat jiwa kita sembuh, tulang-tulang kita sembuh, ada tubuh kita sehat. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Seringkali kita kan merasa Tuhan gak cukup. Firman Tuhan katakan asal ada makan, minum, pakai, itu cukup. Ya, itu cukup. Ayat yang terakhir. Di sini di dalam Kolose 3 ayat 15 bagian A, di sini katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup. Jadi kalau ingin ada selalu damai sejahtera, ketenangan di hati, tuh firman Tuhan katakan, mendekat kepada Allah, si empunya damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saya tidak